organisasi, kalau nggak salah ada 12. Salah satunya ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Karena saya ini sering putusan, Ibu Bapak sekalian, saya senang sekali terjun ke bawah. Jadi apa yang saya sampaikan fakta, begitu ada WA itu, pagi hari saya masuk, saya pindah. Kalau nggak ada apel, saya langsung ke lapangan, ingin memastikan keluhan para saudara-saudara kita, teman-teman kita, para guru di lapangan, apa yang terjadi sebenarnya. Saat ini luar biasa tekanannya, khususnya kaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran, baik dari BOS maupun DAK. Maka saya tekankan nanti siapapun pengurusnya, siapapun ketuanya, ketika nanti membentuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum, betul-betul orang yang kredibel, mempunyai kemampuan di situ sehingga nanti bisa bersinergi, karena PGRI adalah mitra dari dinas. Kita ada keterbatasan, pemerintah daerah ada keterbatasan kaitan dengan pemberian bantuan hukum, dibatasi dengan hal-hal yang terkait dengan keputusan tata usaha negara maupun perdata yang ada kaitannya dengan tugas para ibu bapak guru. Tapi pidananya ini yang penting. Mohon maaf, saya yakin panjenengan semua dari yang hadir di sini atau yang mengikuti virtual pernah digenderwoni. Ya nggak Pak? Ya. Ini saya rasakan betul. Intimidasi, genderuwo. Padahal kita sudah berusaha untuk baik. Saya selalu tekankan ketika kita turun, tolong pedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kaitan dengan DAK. Di situ kiblatnya ada Permendikbud 11 2020. Siapa itu P2S, siapa itu fasilitator, tanggung jawabnya apa. Terima kasih kepada seluruh anggota PGRI yang hari ini selesaikan proses pergantian pengurus di 15, 20, dan 20 sampai 30. Oleh karena itu kami selaku diamanai sama teman-teman untuk periode 5 tahun mendatang, pertama saya mohon doanya semoga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga PGRI kemarin lebih maju lagi. Yang kedua, sesuai dengan amanah dari ADRT, termasuk amanah dari Ketua PGRI yang lama, amanah dari Kepala Dinas, amanah dari Kepala Kemenang, termasuk cabang dinas. Mengharapkan
Kota Jombang menjadi prioritas utama, yaitu menjadikan PGRI terdepan, beretikat baik, berkarakter, dan menjadi teladan untuk PGRI yang di Jawa Timur. Oleh karena itu, sinergitas di antara tiga hal, dari Dikbud, dari Kemenak, dari cabang dinas, termasuk di perguruan tinggi, nah kita masih membantu PGRI ini menjadi lebih baik lagi. Karena kepingin semuanya para penasihat kita berharap inilah momen yang harus kita lakukan. Untuk yang besar itu harus berdiri dari semua pihak. Dukungan dari para pejabat tinggi di masing-masing instansi, Kemenak, Dikbud, cabang dinas maupun perguruan tinggi dalam nama PGRI. Termasuk kita membangun nanti sinergi dengan perguruan tinggi di Jombang ini menguatkan PGRI lagi. Target kita untuk yang pertama adalah penguatan kelembagaan di PGRI. Yang kedua adalah target kita adalah pembangunan gedung PGRI. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan iuran anggota PGRI. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan para guru di lingkup PGRI. Yang kelima, kita adalah menjadikan PGRI ke depan lebih berwibawa dan lebih dipercaya oleh masyarakat kita. Saya kira ini yang harus kita lakukan ke depan, sehingga solidaritas itu wajib kita lakukan untuk melakukan kegiatan ke depan yang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Pengurus yang baru, Jombang ini cukup akomodatif karena aspirasinya dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, dan dari cabang dinas wilayah. Ini merupakan percontohan dari di Jawa Timur untuk kepengurusan ini. Kalau ini sinergi itu dari ketiga kelembagaan ini, insya Allah PGRI ke depan cukup bagus. Kemudian cita-cita menyangkut masalah bangunan masjid akan lancar, bangunan gedung PGRI juga akan lancar. Karena tiga komponen ini berjalan bersama-sama untuk saling melengkapi. Nah, karena Pak Jumadi Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus Ketua PGRI, maka akan sangat membantu penuh terhadap kebijakan organisasi di Dinas Pendidikan berkaitan dengan masalah lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum akan memberikan dampak terhadap perlindungan hukum guru-guru termasuk tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bermasalah. Yang kedua, dari peningkatan masalah pelatihan. Kalau program-programnya Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan masalah anggaran mungkin tidak cukup, itu bisa minta bantuan ke PGRI SLCC yang dibentuk oleh pengurus PGRI Kabupaten Jombang ke depan, sehingga secara mandiri itu anggota PGRI itu bisa melaksanakan lewat APKS PGRI termasuk PGRI SLCC-nya. Itu dari, kemudian masih ada lagi berkaitan dengan lembaga kajian kebijakan pendidikan. Nah, Pak Jum tidak usah bentuk, cukup memanfaatkan lembaga kajian kebijakan pendidikan di PGRI. Itu diundang untuk membahas peraturan-peraturan yang ada
dalam rangka apa? Memberikan regulasi yang tepat, yang pas dengan kondisi yang ada di lapangan ini. Sehingga guru-guru karena regulasinya nanti diusulkan oleh PGRI dan dinas hanya nyupot saja ke DPRD, ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat. Nah, ini lewat lembaga kajian kebijakan pendidikan. Insya Allah itu lebih sukses nantinya antara PGRI sebagai mitra dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan cabang dinas wilayah kabupaten. Itu lebih bagus nantinya. Ini sinergi ini akan berjalan lancar. Kemudian kepengurusan kenaikan pangkat dan seterusnya, PGRI selaku Pak Jum selaku ketua, sekaligus selaku sekretaris dinas, ini juga peran penting selaku birokrasi dan ketua PGRI akan membawa aspirasinya guru dari bawah sekaligus mampu menekan ke badan kepegawaian daerah. Termasuk kalau ada masalah berkaitan dengan sanksi hukum, ini bisa koordinasi dengan inspektorat. Itu gambarannya. Ini harus sinergi, Mas, sinergi menyusun program bareng ke depan, pengurus harian dan bidang-bidangnya harus sejalan.